Oke. Hari ini kita akan menguji model variabel dependennya, variabel yang kita amati. Variabel dependennya adalah CO2. CO2 itu kita bisa gunakan sebagai itu polusi. Polusi itu dipengaruhi apa saja? Anda bisa lihat literatur. Ketika membangun hipotesis ini, Anda harus kembangkan literatur dulu. Misalnya dipengaruhi oleh industri, travel, sama import ya. Oke. Industri itu karena polusi dari pabrik, travel itu karena kendaraan bermotor, import itu karena barang-barang yang diimpor. Kita bisa lihat di sini koefisien itu seberapa besar variabel independen ini mempengaruhi variabel CO2. Lihat satuannya, impor itu satuannya apa? Travel itu satuannya apa? Industri itu satuannya apa? Itu ya. Kalau Anda lihat di CO2 itu satuannya apa? Itu jadi CO2 emission itu dari total persentase dari total fuel combustion ada di situ. Anda bisa lihat karena data ini diambil dari World Bank, Anda bisa lihat deskripsinya. Kemudian Anda bisa lihat industri. Anda lihat di situ industri itu value added GDP-nya, Anda bisa lihat Anda banyakkan dari value added based on constant nilainya US dollar. Tapi pakai konstanta tahun 2015, pakai US dollar ya. Oke, value added-nya berapa? Jadi kalau value added industri itu meningkat, bayangannya efeknya ada CO2. Externality, masih ingat negatif externality, teori externality. Sama juga travel. Travel itu commercial service yang travel service ya. Jadi ada travel service ya. Travel service itu balance of payment, bisa dilihat dari balance of payment kalau di World Bank, datanya World Bank. Jadi traveling dari luar negeri, ini bukan travel mobil sehari-hari. Anda cek lagi di datanya World Bank, travel di sini yang datanya tercatat itu travel dari luar negeri ke dalam negeri. Datanya juga dilihat tahun 83 sampai 2018 ya. Oke. Kemudian import itu datanya bisa lihat import of goods and services. Itu variabelnya namanya annual growth, pertumbuhan ekspor setiap tahun ya. Perhatikan ya, industri tadi value, travel itu mobilitas orang dari luar ke dalam negeri. 15 orang ya, travel saya cek lagi ya. Travel itu travel service. Oke. Nah, travel service-nya itu persentase dari commercial service ekspor. Jadi dari commercial service itu berapa persen travel service itu? Anda bisa lihat di sini. Oke. Nah, sekarang Anda bisa lihat variabel-variabel di sini. Apakah angkanya yang paling gede mana? Ini negatif, efeknya itu negatif. Ini negatif, travel itu efeknya negatif ternyata. Tapi Anda lihat juga probability error. Jadi koefisien tadi itu kan ada kemungkinan ada standar, ada errornya ya. Errornya di standarize, standar deviasi dan sebagainya yang Anda ingat di statistik itu ketemu angka ini, terus dibagi koefisien dibagi standar error, ketemunya statistik. Statistik ini bisa dicari probability-nya kesalahan berapa. Jadi probability di sini itu kemungkinan terjadi kesalahannya koefisien ini. Kalau ini di atas 5%, jadi angka ini agak ya meragukan, sulit diterima. Yang di atas 5%. Ada yang bilang, oke, masih di bawah 10% masih oke. Tapi ada yang bilang tergantung level akseptansinya yang mana. Kalau Anda percaya yang 5%, ya minus 0,8 itu nggak bisa diterima. Gitu. Nah, industri errornya mendekati 0.
Mendekati 0 ini masih bisa diterima koefisien. Kemudian travel nggak bisa diterima karena errornya di atas 50% kan. Kemudian import errornya mendekati 0%. Jadi ini bisa diterima, yang koefisien import ini bisa diterima. Jadi hanya dua koefisien yang bisa diterima, koefisien industri sama koefisien import. Sampai di sini ada pertanyaan? Kemudian tadi muncul pertanyaan, Pak, variabelnya apa 3 itu cukup ya? Apa nggak terlalu banyak atau terlalu kurang? Ya. Jelas, ada pertanyaan itu tadi toh? Siapa yang tanya tadi? Bimo ya? Saya, Pak. Ya. Tapi ada pertanyaan dari Bimo bahwa variabelnya itu berapa seharusnya 3 atau 4 atau 5? Oke. Di ekonometri ada prinsip parsimoni. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, pas. Jadi ngeceknya gimana? Ngeceknya ada namanya riset Ramsey test. Riset Ramsey test itu ada nggak variabel penting yang nggak dimasukkan di situ? Atau jangan-jangan ini variabel nggak penting semua? Iya. Nah ini tesnya di sini. Tesnya residual test, ini stability test, namanya Ramsey. Klik di sini, saya masukkan 1 atau 2 ya. Tapi 1. Ternyata dia signifikan. Ternyata ada variabel penting yang nggak dimasukkan. Variabel apa itu? Oke, sebelum masuk ke variabel itu kita akan lihat cek masing-masing variabel estimasi dulu. Oke. Di dalam ekonometrika ada asumsi selain parsimoni tadi, ada prinsip yang namanya, kalau nyebutnya variabel CO2 itu tidak dipengaruhi oleh periode sebelumnya. Atau namanya autokorelasi, tidak ada autokorelasi. Jangan-jangan CO2 itu dipengaruhi oleh masa lalunya dia. Lupakan masa lalu dulu. Atau masa lalu dimasukkan di model ini. Oke, satu. Yang kedua, ada variabel lain, apa namanya errornya setiap hasil estimasi. Setiap estimasi itu homo. Jadi hasil estimasi kan nggak cuma satu, variabelnya kan banyak dan tahunnya ada banyak kan. Nah itu dicek apakah konsisten SPS. Jadi ketika estimasi kan nggak cuma sekali, ada beberapa itu konsisten nggak. Kalau hampir sama itu main homo. Kalau hetero dipakai ini nggak sama, dipakai ini sama, jadi dipaksa rata-ratanya. Efeknya apa? Efeknya nanti efeknya koefisiennya jadi bias angka ini. Perhitungan ini jadi bias. Kita lihat dari masa lalu dulu ya. Masa lalu kita pakai residual. LM test. Oke, kita lihat LM test. LM test itu residual, variabel error sisanya masih bisa diestimasi enggak? Ini diestimasi. Enggak signifikan. Yang signifikan hanya satu, residual lag 1 ya. Jadi ada masa lalu yang mengganggu, ada satu masa lalu yang sangat mengganggu. Jadi ada masa lalu error 1 ini mengganggu ya. Ada itu yang perlu diperhatikan. Oke. Tadi ada yang kurang variabelnya. Kurangnya masa lalu belum dimasukkan. Kemudian apakah modelnya itu konsisten? Apa namanya? Ada istilahnya, apakah estimasinya itu homoskedasis enggak atau heteroskedasis ya? Dan saya modelnya ini pakai residual. Distribusinya normal enggak? Normal ini. Kalau Anda lihat di sini distribusinya normal, mendekati seperti lonceng. Ya nggak sempurna sih, tapi mendekati sempurna, mendekati normal. Kalau probability-nya ini nggak sekejar Quibera, pakai tes Jaggard Quibera, itu dia angkanya probability-nya itu mendekati 5% atau 0%, maka distribusi error ini distribusinya tidak normal. Asumsinya distribusinya error itu normal ya. Kalau nggak normal berarti kan ada fenomena, ada kecenderungan tertentu. Kalau normal itu kalau distribusinya normal itu ya random ya. Ambilnya random beneran.
randomnya itu setiap error itu peluangnya sama. Kalau dia tidak normal, berarti ada kemungkinan ada error yang istilahnya kalau terjadi error itu karena fenomena tertentu. Oke, kita lihat satu lagi residual tadi, heteroskedastis. Itu pakai apa? Pakai brush ya. Oke. Pakai brush, dia nggak signifikan. Jadi modelnya itu tidak hetero karena nggak signifikan. Kalau signifikan berarti saya ulang ya. Karena F statistik observasi kali time square ini Anda lihat ini variabel independennya terdiagnosis terhadap residual kuadrat. Hasilnya tidak ada yang signifikan. Artinya bahwa ini tidak ada kasus hetero. Nah, hetero di sini ini ditolak. Jadi datanya homoskedastis. Jadi errornya itu normal. Jadi errornya nggak cuma sekali, diestimasi beberapa kali itu errornya itu normal. Jadi nggak menunjukkan suatu keanehan. Kalau dilihat dari di sini, Anda bisa lihat lagi nggak ada masalah hetero ya. Jadi masalahnya tadi autokorelasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Kemudian kalau saya ulang lagi, jadi kenapa ada auto? Saya ubah lagi. Auto itu ada beberapa cara ngatasi. Cara satu itu misalnya dibikin like CO2, saya bikin like -2 gitu ya, saya bikin like 2. Efeknya seperti ini, atau bikin estimasi CO2 like -1 ya. Kira-kira seperti ini. Tapi efeknya variabel lain kan nggak signifikan semuanya. Saya harus tes lagi kan. Ada beberapa ya. Saya pakai moving average coba. Pakai moving average juga. Sedikit lebih bagus ya. Atau moving average 1 kayak nggak bisa sih. Moving average 1. Nggak signifikan kan kalau moving average 1. Kalau nambah variabel harus yang signifikan. Jadi saya pakai moving average 2. Oke, ini signifikan efek tambahan. Jadi Anda lihat di sini hasilnya autokorelasi sudah dihilangi karena tidak bisa diestimasi lagi. Yang bisa heteronya tadi nggak ada masalah ya. Anda bisa cek lagi di hetero di sini. Nggak ada masalah. Distribusinya normal. Masih tetap normal, tapi diuji auto nggak bisa karena kan sudah Anda masukkan MA kan nggak bisa. Jadi MA sudah masuk di situ. Oke, itu solusinya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kalau saya simpulkan, industri itu tidak berpengaruh terhadap CO2, travel juga tidak berpengaruh karena errornya lebih dari 5%. Import yang berpengaruh ya. Import itu berpengaruh signifikan. Moving average CO2 masa lalunya itu berpengaruh. Jadi kalau kita bikin hipotesisnya 3. Apakah industri berpengaruh terhadap CO2, travel berpengaruh terhadap CO2, import terhadap berpengaruh terhadap CO2? Jawabannya hipotesis 1, hipotesis 2 itu hipotesis 0-nya diterima. Jadi tidak bisa di hipotesis satunya tidak bisa diterima. Hanya import yang berpengaruh. Jadi hasil analisis ini menunjukkan dari data tahun 83 sampai 2018 itu menunjukkan bahwa impor itu berpengaruh. Sementara travel industri itu tidak berpengaruh. Itu kesimpulannya. Jelas?